Seru, inspiratif, jujur, dari hati ke hati, Luna dan Marian di TS Talk. Hello Marian. Hai Luna, ketemu balik lagi. Dia lagi. Pagi sampai ada sore. saya di tengah-tengah ya? Bintang tamunya langsung ngomong. Langsung ngomong. Akari. Kita ngapain nih? Aukari. Padahal tadi kita baru mau intro dulu loh. Bener, Gimana tapi gitu? nggak apa-apa, langsung aja lah. Ya udah, ini enaknya dipanggil Aukarin, Karin, atau Novi. Karin dong. Karin dong, udah pernah. Tapi sebentar, sebelum kita nanya, kita sapa dulu yang di rumah. Hello. Yang di rumah, yang di mobil, mudah-mudahan kuotanya ini ya cukup untuk nonton kita aja sampai habis. Thank you loh mau diklik. Thank you banget. Itu udah siap untuk ditempelin tuh Telkomsel atau Kok kesebut? boleh kita tunggu. kalau mau di reveal tolong bayar dulu. Iya. Oke. Sebenarnya Karin kan, sebenarnya Iya. namanya Karin. Nah, kalau orang yang nggak tahu, don't know you personally, kan pasti mikirnya oh ini lahir dengan nama Aukarin. Bener nggak? Karena kan I think you come out to the public as Aukarin. Karena Betul. kita aja waktu ngebook apa schedule kamu Nge-book. bilang ngebook schedule. Maksudnya minta schedule untuk datang ke sini. Untuk apa schedule. nih? Ngebook untuk apa minta waktu kamu ke sini, anak-anak produksi pada bilangnya Aukarin datang. So aku mikir, masa iya namanya Aukarin? Jadi sebenarnya apa ceritanya Keren di balik loh, nama Aukarin? Itu sebenarnya nama panggung doang. Jadi iseng-iseng waktu 2010 itu awal mulanya tuh aku dari Twitter dulu. Jadi pada waktu itu aku tuh jujur waktu SMP aku orangnya awkward banget untuk kayak bisa ngobrol tatap mata sama orang aja itu nggak bisa gitu loh. Makanya apalagi kamera gitu kan. Terus akhirnya pas SMP itu aku bikin Twitter. Username-nya Awkward Karin. Awkward Karin. Jadi awkward kan kalau disingkat jadi AWK, tapi nama depan aku kan Karin. Jadi aku hilangin K-nya satu. Jadi sebenarnya juga Awkward bukan Aukarin. Itu pronunciation-nya Aukarin. Aukarin. Tapi sekarang Harusnya. di kamera, di foto, di video udah kece banget. Nah, jadi akhirnya ceritanya long story short waktu SMP aku ngerasa kayaknya potensi gue bisa banyak yang digali nih dari sini. Terus kan tapi gimana caranya untuk overcome tadi ketidakpedean itu gitu loh. Akhirnya dimulai dari aku mulai ini simple banget yang kayak mulai ngomong sendiri di kaca, terus ikut debate program, terus ikut organisasi kayak OSIS segala macem. Itu latar belakangnya karena kamu ngerasa kamu pengen lebih bisa Bisa tampil. pede. Jadi you had to boost your confidence. That's why you get involved into these things. Karena sebenarnya kalau misalnya aku nih sama orang yang udah kenal, aku jujur ekstrovert banget gitu loh. Tapi entah kenapa untuk sama orang yang gak kenal pada waktu itu berubah menjadi introvert. intro banget. Jadi akhirnya kayak kayaknya gue lebih asik kalau gue ekstro sih. Sebenarnya gue ekstro juga. Jadi gimana caranya kayak gue pada waktu itu ya menggali lah istilahnya menggali kemampuan lah pada waktu itu. Terus akhirnya bisa. You are an ambivert berarti, in between. You can be an extrovert and an introvert. Bisa Tapi dimana that's aja. amazing ya for someone yang masih muda. Biasanya kalau di sekolah kan memang I think zaman-zaman masih remaja tuh itu kan when you are trying to figure out lo tuh kayak mau jadi kayak apa. Mau jadi Dan apa. you realizing that gue harusnya lebih punya percaya diri and then you get involved, itu bagus banget. I think that's a great. Iya. Karena Of course, saya punya kebanyakan remaja di rumah dan seperti itu. Extrovert. Introvert di rumah. Sorry, kan anak introvert. Eka ya. Tapi nggak tahu di rumah, di luar dong. Oh, nggak tahu, mungkin dia ekstrovert. Aku apa ya? I don't know. What do you think? Kayaknya sama I kayak think kamu you're sih. in between. I think you're in between. In between sih, tergantung Even situasinya. though you're- Kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu orangnya dan kita nggak nyaman gitu kan, lebih baik kita udah mendingan diem aja deh daripada kita salah ngomong, so asik yang ada tambah apa nih orang gitu. Tapi Luna kalau misalnya dia udah kenal, dia very bubbly, very apa. Cuma kalau orang baru memang dia lebih Galak. tenang, lebih introvert. Diam. Kalau kamu apa yang orang paling sering salah persepsi tentang kamu? Kalau aku kan tadi selalu Apa ya? tipikal bilangnya galak. Kayak itu pertama gue juga Masa? aku juga kayak dilihat sama orang tuh galak gitu loh. Masa karena pas diem judes gitu. Iya kan, Sama jadi dong. kalau misalnya aku lagi sendiri nggak interaksi sama orang, kan muka datar aja, tapi emang muka emang di persis sama orang-orang tuh galak gitu loh. Tapi kalau pas ketemu, ya masa udah kenal kan ya enggak gitu sebenarnya. Tapi kamu aslinya
ada galaknya nggak sih, atau ada kadang-kadang Ada gini banget. galak tuh kadang-kadang orang tuh berpikir galak tuh karena mukanya judes atau jutek aja udah tapi mungkin sebenarnya cara pembawaan kamu tuh lebih kayak kamu tahu aja kamu mau apa, tegas aja gitu, jadi orang menganggap Tegas itu X-galak sih. jadi galak gitu. Coba Ex boleh galak branding ya. Coba gimana ya ikut. asisten dia udah kayak aduh nggak tahu Berapa deh. tahun sama Karin? Baru yang ini baru. Oh, baru. Oh ini baru. Lagi Oke, ditatar oke. ya. Belum Sabar-sabar ketahuan. aja. Iya, iya. Karena kalau me personally kalau ngelihat kamu tuh kayaknya kamu cukup alpha. Jadi Iya. kamu cukup dominan dan sepertinya memang kamu tuh dalam mengejar sesuatu cukup ambisius. Iya soalnya jadi dari kecil tuh kan emang dididik sama bokap keras. Bokap kan dia AL kan. Angkatan jadi, laut. Iya, jadi bokap gua angkatan laut. Yang terus dokter siapa? Dokter juga. Oh, jadi dokter di angkatan laut. Oh, wow. Jadi waktu itu ngambil S1 dulu kedokteran, terus habis itu dia masuk angkatan laut, habis itu lanjut S2. Oh, gitu. biasanya Kalau ya. nyokap juga dokter. Dokter juga, kan? dokter Nah, juga. Aku taunya memang keluarga dokter. Biasanya kalau di keluarga dokter nih karena Jadi dia dokter angkatan laut. Nah, Iya. karena Biasanya anaknya tanteku- jadi dokter, Iya, iya. jadi tanteku sama omku itu dua-duanya dokter. Iya, iya. Anaknya dokter-dokter Semua, juga. iya, benar. Oh, ini melenceng. Jadi ini kenapa nih ceritanya kenapa? intinya tadi ya dapat galaknya itu dari mana ya, gara dari bokap. Jadi bokap tuh ini lanjutin tadi dulu Oh, ya. iya. Jadi bokap bener-bener tegas banget sih. Jadi kayak pada waktu itu mereka tuh expecting anak cowok. Dua-duanya lahirnya cewek. Jadi kayak Oh, emang jadi dari- kamu cuma berdua nih cewek-cewek. cuma Oke. berdua. Kamu anak jarak pertama. 5 tahun, terus ya sama aja. Jadi kita berdua tuh emang yang dari dulu memang gaulnya juga sama cowok. Dan jadi kayak emang dari dulu gara-gara ditegasin sama bokap, jadi kayak anak laki gitu. Jadi Tapi dan you galak become, juga. you become very strong and firm jadinya gara-gara Ya, itu bisa sekarang. dibilang sih. Terus Oke. lanjut, kenapa melenceng? Sebenarnya pas SMA, jadi dari dulu emang aku emang di-build untuk kedokteran gitu kan. Jadi aku IPA juga dulu, terus ikut-ikut olimpiade sains, terus fisika dan lain segala macam. Emang istilahnya anak yang diproyeksikan untuk gitu loh. Jadi dokter. Iya, tapi pas jadi aku sempat tinggal 6 tahun dulu jadi nggak lahir di sana tapi 6 tahun di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang tuh Tanjung Pinang dekat Batam. Iya, benar. Benar. Pernah tinggal di sana. Bintan, Jadi dekat Batam. karena di sana gak ada apa-apa, jadi emang jadi belajar aja dan punya teman-teman yang belajar ambis semua. jadi belajar di situ. Ya, I maksudnya see. jadi you grew kerjanya up, cuma cerdas cermat gitu-gitu segala Grew up macam. to be very akademik aja Iya, ya iya, orangnya. iya. ya. Dan Makanya memang Awkarin ini lagi di juga- chef sebagai dokter. Benar, Terus dan melenceng. terbukti. Terbukti, Tapi terbukti dia tetap bisa pinter biar Enggak, tapi dia pinter loh. Dia sempat kalau nggak salah 3,7,9 nih UN-nya. di Provinsi Riau ya. Di Tanjung Provinsi Pinang ibu Riau. kotanya Kepulauan Yes. Riau kan Iya. soalnya ya. Itu masih lurus nih Lurus jalannya. masih pengen dokter gitu Terus ya. aku mikirnya yaudah kayaknya kalau misalnya emang mau diseriusin untuk kedokteran kayaknya pendidikan di kota maksudnya istilah di Jakarta kayak lebih advance nih waktu itu mikirnya gitu kan. Oh yaudah Pak pindah lagi balik. Akhirnya SMA kelas Jakarta. 1 pindah lagi balik. Ternyata pergaulannya. Tunggu sebentar. Aku pengen sedikit memotong gitu. Jadi kamu bilang ternyata karena pergaulan. Jadi sebenarnya Pas kamu pindah ke Jakarta. maksudnya kamu menjadi sosok yang rebel itu karena pergaulan atau memang ada yang ingin kamu sampaikan Enggak ke sih. orang tuamu nih gitu. Emang sebenarnya dari dulu emang rebel-rebel aja anaknya, tapi istilah pada waktu itu kan masih tinggal di rumah orang tua. Jadi kayak atap mereka ya rules mereka gitu oke, kan. oke. Terus akhirnya lama-kelamaan udah perjalanan SMA nih terus kayak aku mikir kayaknya kalau misalnya aku lanjutin kedokteran I don't think I'm gonna be happy gitu loh. Karena iya memang ada, maksudnya duitnya nanti juga ada. Tapi kalau misalnya sekarang kedokteran gini, sekarang untuk jadi dokter aja S1 you gonna need 6 years gitu kan. Ya, itu belum spesialis ya. Iya, belum spesialis. Dan aku mikirnya juga kayak, aduh dok kalau untuk jadi dokter umum aja udah banyak banget gitu loh. Jadi pasti at least harus jadi pasti S2, harus ngambil Iya, S2. betul. Which another 4 years gitu. 10 tahun sekolah dong. Dimikir kan pada waktu itu 18, 10 tahun, 28 tuh kalau misalnya gue udah punya duitnya juga kayak udah terlalu tua untuk Iya. maksudnya udah nggak bisa yang kayak fun lagi, pasti udah di situ juga mungkin kalau misalnya udah nikah udah kayak ini udah waktunya maksudnya kayak udah bener harus Udah gitu berkeluarga aja. gitu Iya, kan iya, gitu loh. Karena aku juga mikirnya kenapa makanya sekarang aku kayak fun aja segala macem ya. Nanti ketika aku berkeluarga, aku maunya fokusnya sama keluarga gitu loh. Jadi nggak yang Mencari stabilitas nanti Iya, setelah gitu. kamu
mencoba banyak hal-hal baru gitu. Dan kamu menemukan hal baru itu setelah lulus SMA. Pas di SMA malah ya katanya, yang mulai pemikiran kayaknya gue gak mau jadi dokter dan gitu itu ya. takut banget untuk ngomong kayak Ma kayaknya enggak gitu. Terus apa reaksinya pas kamu bilang kayaknya aku gak mau jadi dokter? Karena itu harusnya aku udah masuk UI. Jadi harusnya udah tuh, terus kayak kayaknya aku mau coba bisnis gitu loh segala macem, terus kayak coba dudukin mereka ngobrol, dan surprisingly mereka tuh mau ngerti gitu loh. Makanya kan kayak jadi buat kalian yang di rumah, maksudnya kayak kalau misalnya ngerasa aduh bokap nyokap dan segala macam nggak suportif sama apa yang lo mau, kayaknya bisa sih, tapi dengan cara nunjukin gitu loh, dan juga ajak mereka ngobrol, karena yang hilang kadang di keluarga itu adalah komunikasi. Karena mereka kebanyakan takut dari dulu kayak diproyeksikan untuk gini, jadi aduh kalau gue ngomong nggak enak gini-gini segala macam. Dan kita juga kadang-kadang sebagai anak tuh harus bisa membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah bertanggung jawab gitu. Karena kadang-kadang orang tua tuh kan sebenarnya bukan nggak mau anak kita bahagia dan nggak sukses gitu. Cuma kekhawatiran itu takutnya nih anak kecil tahu apa sih gitu. Ngikut-ngikut doang kah, atau cuma asal gue pengen ini pengen itu, tapi nggak tahu real world di dunia ini tuh seperti apa. Nah itu dia salah satunya. Akhirnya setelah aku SMA umur 18 tahun aku ini coba untuk tinggal sendiri. Oke. Itu susah banget. Ini pindah dari Tanjung Pinang ke Jakarta atau sudah di Jakarta? Udah di Jakarta. SMA udah di Jakarta. Okay. Maksudnya aku keluar dari rumah nih untuk coba tinggal sendiri. Itu hebat loh. Itu meyakinkan 18 tahun. Saya 16 tahun. Emang nggak gampang. Nggak gampang banget. Yang kayak biasanya nih yang paling gak gampangnya gue baru sadar adalah makan. Karena biasanya kan kalau di rumah kita disediain makan, kayak kita nggak pernah mikir kayak 4 kali sehari harus beli makan gitu loh, menyediakan makan. Bentar, kamu makannya 4 kali sehari. jujur. Jarang-jarang dengar orang biasa makan 3 kali sehari gitu, 4 kali sehari. Ya jelas aja pusing. Lebih mahal mikirnya. Tapi jujur pada waktu itu akhirnya aku sempet tinggal di Season City kalau tahu. Aku juga kayak aku sewa itu juga pakai duit aku sendiri gitu kan. Jadi kayak ini nggak masuk akal kalau gue mau mengikuti pergaulan gue cari apartemen di Senop apa di mana-mana. Menurut aku nggak worth it. Jadi sesuai apa yang kamu mampu. Gini, kita mundur sedikit ya. Sebelum tadi kan kamu bilang kamu memutuskan untuk keluar rumah dengan uang kamu sendiri, nyewa ini dan itu. Tapi momen dimana pertama kali kamu realize bahwa media sosial kamu itu actually bisa mensupport hidup kamu dan keluar dari rumah juga kamu pakai uang kamu sendiri. Itu di momen SMP. apa? Itu SMP. SMP tuh udah main social media kan, udah mulai ngeliatin kayak social media it's gonna be big gitu loh. Aku udah mikir itu dari awal, terus kayak tapi dengan keawkwardan itu, aduh kayaknya nggak mungkin gue bisa jadi orang yang dijual di social media gitu. Makanya akhirnya mulai nge-build itu dari SMP dengan cara tadi ikut So what was your first paying gig atau job itu dari social media atau apa? Aku pernah endorse dia juga endorse aku waktu pertama kali banget itu. Dapat endorsement itu pertama. Followers aku masih 10.000 I think. Itu harga endorse aku 50.000. Itu kamu terima? Aku terima itu belum itu. Yang penting dia pikir ya duit uang jajan ya kan masih sekolah ya. Iya ngerti, tapi maksudnya bener-bener tiba-tiba datang ke kamu atau ada agent atau apa? No, aku independen dari awal gitu. Terus lanjutlah akhirnya keluar. Pokoknya aku financially independent itu dari umur aku 16 tahun. Tapi first time aku ngasilin duit itu 13 tahun. Dan itu susah banget untuk minta modal sama bokap pada waktu itu. Kayak aku cuma minta modal 500.000 aja. Itu bokap tuh emang keras banget. Bokap tuh emang bukan tipe yang manjain kayak kalau lu mau sesuatu lu harus tunjukin ke gue. Apa nih achievement apa yang lu bisa tunjukin ke gue. Itu bokap kayak gitu. Dan akhirnya dikasih nih 500.000. Terus pada waktu itu tuh aku jualan ini. Pada waktu itu iPhone tuh lagi naik-naiknya. iPhone 4 kalau nggak salah deh. Dan case iPhone pada waktu itu mahal. Yang kayak harganya tuh bisa 300.000 nggak masuk akal gitu kan. Jadi kamu jualan case? Ini case apa namanya yang transparan gitu. Tapi ditaruh paper. Jadi bisa diganti-ganti. Taruh paper bisa diganti. Diselipin. Kan dia transparan. Jadi covernya bisa diganti-ganti. Bisa diganti-ganti. Jadi aku pada waktu itu belum ada yang kayak jualan di Indonesia. Terus aku kan ngeliat itu kayak DIY di luar. And then aku jual itu. Jadi orang yang punya iPhone, mereka nggak perlu beli case semahal itu sebanyak itu, tapi mereka cukup beli tinggal ganti-ganti doang. Otak dagangnya udah jalan, udah. Itu dan bagus sih ya. Itu sebulan pertama itu aku ngasilin 25 juta pertama aku.
Dari 500.000. Jadi jualan SMP? casing. Dari 500.000. SMP udah bisa 25 juta. Itu makanya terus itu pun bokap tuh bukan Gue orang yang SMP gampang duit gue diimpress. pertama Iya. 750 So was he impressed? Did he know that you earn that much Enggak, in a dia month? marah, dia bilang kayak ngapain sih jualan-jualan kayak gitu, tugas kamu sekarang belajar pendidikan gitu loh. Itu yang paling Iya, bokap tuh enggak. Which is true ya, in a way mungkin karena at your age dia bakal ngeliat pendidikan nomor 1. Cuma dia masa nggak impress dengan usaha kamu yang Dia mungkin Ya, dia impress kan tapi dia nggak ngomong, sebenarnya- dia bukan orang yang ngomong. Karena semua dalam hati, ih gila, anak gue kece banget gitu. Dia tuh baru Beda pertama pola kali pikir aja. baru pertama Baru kali pertama bokap kali. ngomong kayak I'm proud of you, itu tuh kayak bisa dihitung kayak 3 tahun yang lalu. Oh, emang Itu tipe karena karakternya begitu kali. Iya, first time aku sabar tahun 2016 itu pertama kali aku beli mobil aku yang pertama. Wow, Itu iya. Mercy. Itu aku juga nggak pernah kepikiran untuk kayak aku punya mobil pertama tuh Mercy A gitu. European car gitu. Iya, Mobil iya. hebat Iya. ya. At Dan 2016. dengan duit sendiri gitu loh, nggak Kamu pernah umur kepikiran. berapa sekarang? 23. So you were 17 years old. Iya. 17 years old masih, wih hebat loh. Gitu. Luar biasa. Aku baru kepikiran, makanya kan Aku mobil pertama tuh nggak apa? Suzuki. dan makanya semenjak itu aku selalu bilang, maksudnya sama orang-orang yang kayak nanya gimana Rin, aku selalu bilang lu mendingan apapun mimpi lu mimpi aja setinggi-tingginya, biar kalau nggak nyampe at least lu di sini. Iya, Kalau iya, mimpi lu segini ya kalau nyampe ya segini, Iya, kalau tapi- nggak nyampe ya segini gitu. Mimpi aja setinggi-tingginya. Gue waktu itu mikir kayak oh my first car is gonna be I don't know, jazz gitu kan. Iya, iya. Kayak That's itu my juga kayak second car. kepikirannya gimana gitu kan. Maksudnya kayak oh ya pasti nanti bisa Wow, gitu loh. iya, iya. Terus Tapi ngelihat tanggapan kamu, ngelihat tanggapan orang tua sekarang, kamu jadi seorang influencer lah atau seorang yang bisa menginfluence orang dengan konten-konten kamu, dengan pola pikir kamu. Dia ngelihat kamu gimana sekarang? Especially your dad ya, and your mom lah. mereka sekarang kan aku punya adik yang 5 tahun di bawah Iya, aku iya. kan. Iya mereka kayak bilang ke adik kamu harus bisa lah, maksudnya dia tuh nunjukinnya, maksudnya ngomong ke adik aku tuh untuk kayak independennya kakak kamu nih ikutin gitu loh. Oh, Tapi bukan yang bagus kayak kamu harus jadi influencer juga. Tapi you become a role model of Iya, being di independent gitu. keluarga ya. Mereka ngelihatnya sekarang ya positif sih, maksudnya mereka lebih kayak pengen banyak waktu aja sih sama aku gitu loh. Karena kebetulan kan selama seminggu emang lumayan Jarang ketemu. padet gitu kan, tapi ya setiap minggu selalu ketemu sih, setiap hari Minggu gitu. Tapi Dan aku pengen tahu ini, kamu memang udah bermain di media sosial cukup lama gitu. But gimana caranya kamu itu membentuk brandingan kamu? Soalnya pada saat kamu muncul lumayan kontroversial Yes, kan. true. Dengan kamu yang putus sama waktu itu sama pasangan kamu. Waktu itu aku juga kayak sekarang itu oke, orang bisa terkenal dengan cara seperti ini. Tapi kamu sempat menghilang dari media sosial dan kamu muncul menjadi sosok yang baru yang Itu menurut aku sebenarnya- beda banget. itu sebenarnya udah lama sih, itu 2018 ya. Tapi kalau balik kenapa pas muncul itu kontroversial, ya udahlah itu kayak kebodohan anak muda aja gitu loh. Oh, kamu menyadari itu tapi? Iya dong, kayak aku on it gitu loh, kayak it's my past. Kalau misalnya itu Nggak, nggak kadang-kadang kan ada yang juga gini, sorry aku Karen. Maksudnya ada juga yang muncul bahwa oke, kayaknya muncul dengan branding yang seperti ini atau karakter yang seperti ini, I will get attention from a lot of people. Gitu. Itu kan ada juga yang dilakukan secara sengaja. Intentional. Betul. Karena Intentional. kamu just wanna You membuat don't wanna orang change the melihat narrative gitu. juga kan dari yang ini. Atau memang secara nggak sengaja terus kamu menyadari itu nggak kayaknya itu nggak gue sengaja. Itu bego sama sekali nggak banget sengaja. gitu. Dulu YouTube gue kayak subscribersnya juga cuma teman-teman doang. And viral, itu kata-kata viral itu it wasn't Belum a thing kepikiran. before. No, it wasn't a thing before. Okay. So itu nggak sengaja, and then aku take down juga videonya kan, gara-gara kayak what the fuck ini, kayak kenapa ini jadi ini gitu loh. Terus kayak ya tapi dari situ ya, dari kebodohan itu cuma ada 2 pilihan, either lo stop di situ dan ya udah biarin orang-orang nginget lo dengan kebodohan lo itu, atau lo harus jalan sekarang dan lo pikirin bagaimana caranya lo untuk memperbaiki past lo itu dengan sesuatu yang bagus di future gitu loh. Itu cuma ada 2 pilihan, either lo on past lo atau lo malu karena itu gitu loh, dan stop. Apa turning point lo pada saat itu bahwa lo berpikir oh my god, I was so stupid back then and I need to like rebuild my Itu langsung sih bener-bener pas setelah itu emang pernah down parah banget ya, karena nggak pernah ngalamin yang kayak di hate segala macam dan lain-lain, belum pernah tuh pada waktu itu. Terus akhirnya oh ya udah gimana nih, gue take
rest kayak seminggu 2 minggu gitu, terus kayak gue mikir lagi, Rin nggak bisa gini. Lo mau diinget sebagai Karin yang nangis doang, atau lo you gonna build kuat, something? Iya, benar. Gitu loh. Jadi karena sekarang gini, kalau untuk viral orang juga gampang loh viral sekarang. Iya. Kayak gak usah pakai baju, stupid, kita lari-lari di Senopati juga udah viral gitu. Jangan dong. Jangan dong. Iya bisa kayak gitu, terus kayak atau ngepublikasi hubungan yang harusnya nggak dipublikasi. Kan nggak mau dipublikasi. Nanti kita bahas itu ya sedikit You've been through that phase di mana udah pernah ngerasa down. I mean, I've been friends with Luna for a long time juga, udah banyak fase-fase di mana dia lagi down juga gitu. Dan I know when you are in a public eye like Luna, like yourself, pasti banyak lovers but banyak juga haters. Dikit-dikit dihujat, salah pakai baju dikit dihujat. So how do you handle the negative, because I know how Luna handles it, but how I want to know whether you handle it differently. How do you handle this negative comments, all these haters? Karena gak gampang sih. Karena pasti ada aja terus. Karena gini, terutama untuk orang-orang aku bukan ngomong kayak gue udah lebih tua dari lo jadi gue lebih permanen, enggak. Tapi biasanya kalau yang masih agak sedikit muda tuh kan unstable banget secara emosi, terus juga secara pemikirannya tuh juga lebih bisa kemana-mana gitu. Tapi I think kamu bisa menghandle negativity itu dengan sangat baik dan malah membuat kamu menjadi sesuatu I yang just baru. don't show it actually. So how do you do it? So how do you maksudnya Pada saat gini contoh kayak lagi kamu lihat atau lagi dengar orang ngomongin reaksinya apa yang pertama kali nggak enak gitu. Reaksi pertama waktu awal-awal ya itu sedih ada gitu, tapi lama-kelamaan ya udah kebiasaan. Dan jadi kayak sekarang gini, gue mau fokus sama kritik, jadi kritik aja atau lu mau buat kritik itu jadi sesuatu yang bisa ngebangun. Jadi kayak gue cuma lihat kayak kritik yang membangun aja gitu loh. Atau kayak misalnya apa bener ya kalau misalnya satu orang ngomong kayak satu yang jelek, yaudah jangan dimasukin. Kalau ternyata ada 10 orang ngomong satu hal yang sama, mungkin ada tapi ada 10 orang, berarti ada yang salah gitu nih dari gue gitu loh. Coba kita cari tahu gitu. Tapi ya kalau gue sekarang kalau misalnya emang kritiknya udah nggak berbobot, ngapain gue dipikirin? ngapain gue taruh attention gue di situ jadi gitu. Jadi keingat nggak enak dikit, cuma habis itu you can move on gitu biasanya. Kalau yang nggak penting ya, yang nggak penting. Tapi kalau kritik itu datang dari orang terdekat lo gimana? Nah justru gue lebih gue lebih kepikiran kritik yang kenal, orang yang kenal. Karena kayak berarti kan dia tahu gue pertama. Kalau orang-orang yang cuma sekedar nggak kenal kritik, ya udahlah, asal lu nggak kenal, asal bacot aja kadang-kadang gitu, ngikut-ngikut gitu. Tapi you do hear things from people surrounding you ya, benar kan? Apalagi di Jakarta ya. Apa sih yang paling membuat lo sedih gitu kalau mendengarkan kritikan atau misalkan omongan dari orang sekitar lo atau bahkan mungkin orang terdekat lo dengan sekelilingnya gitu. Mereka kan pasti punya tanggapan yang karena gini, gue paham gitu namanya stigma yang udah melekat sama kita. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa lihat bahwa manusia itu butuh kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Karena kita berkembang, kita setiap hari belajar, kita punya journey yang berbeda-beda. Jadi apa yang terjadi di masa lalu belum tentu harus selalu melekat sama kita loh. Karena you just wanna move on from that sebetulnya. Dan tapi changed, you've evolved, kitanya paham, gue paham banget karena I was in that situation gitu. Tapi kan buat orang-orang yang enggak itu kayak it's so tiring to convince them gitu bahwa kalau gue sih sedihnya tuh ketika mereka ngomong sesuatu yang kayak misalnya anjir gue udah capek banget loh untuk gue ada di sini, tapi lu cuma ngejudge kayak kok lu kurang sih gitu. Kenapa yang lu lakuin masih kurang, man? Kayak been working my ass off for this gitu. Kayak ya maksudnya kayak gue paling nggak suka sih ini. Misalnya orang nge-compare gue sama nggak apple to apple. Misalnya gue paling nggak suka comparing journey orang. Gue paling nggak suka karena gini. Apalagi comparing to someone atau mungkin ya orang yang dari dulu dia nggak ngerasain apa yang gue rasain, yang kayak gue harus makan di kantin supir, yang kayak gue harus mikirin kayak gue cuma bisa makan Indomie nih tiap hari. Nggak yang kayak gitu, lo udah enak, maksudnya
sekarang di umur misalnya di umurnya sama nih sama-sama 23 tapi dia udah punya fucking building or fucking whatever gitu. Ya lu nggak bisa compare lah kayak apa sih dia cuma baru bisa beli apa segala macem kayak gitu. Lu nggak bisa compare karena that's unfair. Starting point-nya aja tuh udah beda gitu kan. And different situations surrounding yang influence your life juga, yang support juga beda. Nggak bisa disamakan. Aduh seru banget tadi. So, do you actually care about what people think? And what people say about you? Pengen tahu? Depends. Kayak tergantung siapa? Bentar. Tergantung siapa dan apa. Jangan dijawab karena sebentar lagi bakal banyak yang lewat. Oke, jadi with all of this different comments lah ya, from your peers, from your friends, from your netizen, do you actually care about what people think? Tapi sekarang at this time. Dia nggak peduli netizen, dia hanya lebih peduli dan lebih dimasukin kalau misalkan memang orang yang paling dekat sama lo kayaknya. Gue orangnya gini, gue nggak mau ngakuin. Sebenarnya, maksudnya gue nggak mau ngakuin kalau gue tuh peduli. Gue kayak gitu. Tapi di rumah kayak mewek gitu. Galau. Lagi nangis. Di rumah galau. Tapi enggak sih. Dong temenin aku cihuy dong. So sebenarnya you care tapi you show a brave face. Iya, jadi gitu gue emang kayak kalau orang-orang yang kenal gue, mereka tuh tahu banget sebenarnya gue tuh lemah banget sejujurnya. Tapi untuk orang-orang yang baru kenal pasti ngeliatnya kayak anjir nih cewek tough banget, yang kayak emang gue kalau sama di sosial media atau sama orang-orang baru sama temen-temen gue tuh kayak ada walls yang kayak enggak, lu nggak boleh tahu kalau gue tuh selemah ini. Karena gini, menurut gue itu salah satu weakness gue. Kalau misalnya orang tahu weakness gue apa, mereka tahu where to shoot me gitu loh. No, I'm not, you don't want to show them their weakness. Okay. Your weakness, sorry. Oke. Terus udah lagi. Sorry. Kayaknya ini aku deh. Iya. Kok gue jadi blank ya dengar dia, gue jadi blank gitu. Oke, menjadi apa ya sebutannya ya? Lu pernah main film? Sejujurnya gue belum pernah main film. Tapi kalau untuk acting di beberapa ya kayak cuma cameo ya gitu. Ya kayak short clip gitu. Sering kebetulan gue juga kan di YouTube gue juga ada salah satu program yang tadi Kelana Karin. Tapi di Kelana Karin itu kan tadi dia fiksi non fiksi gitu. Jadi memang harus acting kan untuk acting itu. Sedikit lah ya. Jadi kalau untuk main film sih belum pernah, tapi sempat beberapa kali ditawarin, tapi ada beberapa yang aku tolak juga karena aku ngerasa kayak skrip, maksudnya bukan skrip sih, kayak filmnya kurang. Aku nggak suka. Tapi, gitu loh. Lu pengen dikenal sebagai apa sih? How do you label yourself? Iya, jadi in the future sejujurnya I want to be perceived as a businesswoman sih kayak gitu. But ya to get there ya sekarang masih influencer aja gitu loh. Kuliah sekarang ngambil sekarang apa? Aku lagi ngambil fashion business. Gitu. Nice. Di sini di Jakarta. Di Jakarta Lasal. Nah, tapi itu dia kenapa aku ngambilnya fashion business karena akhirnya aku pengen kayak kuliah itu menjadi sesuatu yang fun gitu, sesuatu yang kayak passion gitu loh. Is that something you want to do in the future, to create a business around the fashion industry? Kayak gue tuh ngelihat Virgil Abloh. Jadi kayak aku yang punya visi tapi nanti orang yang jadi bukan yang kayak aku yang ngejahit-jahitnya gitu loh. Berarti to build your own fashion brand lah intinya gitu kan. Dan sudah dimulai dengan mempunyai agent sendiri. Iya, aku punya talent management and aku juga punya beberapa brand sih, cuma buat ya iseng-iseng aja sih sebenarnya, kayak brand-brand baju juga. Itu ada streetwear sama ada baju juga. Kok bunyi beb? Ini bisa belajar dari kakak. Aduh, udahlah. Udah jago mah kalau dia mau jago. Tapi speaking of ini ya, itu kan yang kamu pengen capai dan long termnya pengen jadi long termnya sebagai entrepreneur di bidang fashion atau apapun itu. Kalau ini dan nyium bau-baunya kemana? Agak, aku cuma masuk pengen TikTok tahu kalau nih bentar lagi. Kalau hal yang lebih pribadi, apa yang kamu pengen dalam 5 tahun pribadi? Iya, yang lebih pribadi. Maksudnya kan orang tahu kalau kamu pacaran cukup open. Or open. Dia cukup open. Maksudnya go public dengan pasangannya masing-masing. Iya, maksudnya dengan yang terakhir Sabian gitu, anaknya Wisnu Tama. Mas Wisnu.
Oh ya Allah, saya teman bapaknya ya berarti. Sorry mungkin aku soalnya agak kurang tahu dengan dunia percintaan di dunia keartisan dan selebriti, jadi memang suka nggak up to date. Tapi gini deh, kita nggak bukannya kita mau kepo atau gimana, kita semua orang Bukan kan mau kepo tapi kepo. Iya, nggak, kalau aku ngeliatnya gini, semua orang kan pasti pernah pacaran, ya so what juga. Iya kan? Ganti-ganti pasti karena ada satu hal yang lo yang pengen menemukan orang yang tepat buat lo gitu. Iya. Kalau enggak ya udah putus aja. Tapi apakah lo serumit itu orangnya sehingga lo Gue cukup banyak banget kayak list yang kayak kalau yang lo harapin must have list. Iya, kalau misalnya seorang enggak, laki-laki. kalau misalnya enggak, lu nggak bisa. Maksudnya kayak istilahnya gue cukup alpha kan, tapi sebenarnya kalau di hubungan gue pengennya gue yang dialfain. Submissive ya. Atau Lebih enggak nurut, kayak lebih nurut. atau enggak kayak kita barengan deh gitu loh. Karena kalau aku terlalu alpha, ujung-ujungnya aku bosen sama Kasian, hubungannya. Jadi kayak Jadi selama ini cowoknya rata-rata kamu terlalu Diatur alfa ya, dibandingin kamu yang atur ya. iya, kayak aku pengen juga kayak kita bikin kingdom bareng gitu loh, bukan Oh, asik. bukan lo di depan Oke. gua atau bukan lo di belakang gua, lo di samping gue gitu. Boleh tahu udah Sebenarnya berapa gitu. kali pacaran? Sabar. Hitung dulu, boleh? Hitung dulu boleh? Boleh. Sabar. Sebut aja lah, udah bodo amat. Berapa namanya? Namanya sebut. Ini masukin ini nih, trailer nih masukin nih. Deva, terus Deva Gaga, Oka, Alfi, Gangga, Sabian. Cuman Sama yang ini. sama Tujuh. Cuma 7. Seven. Yang 7 yang under. Aduh. Jadi mana siapa? Aduh. Kan beda umur. Bahas-bahas umur. Oh, maksudnya bandingin lo apa bandingin maksudnya Bukan, kita? maksud gue pikir tuh bakal yang super banyak banget gitu. Enggak, gue orangnya Ternyata kalau masih banyak gila. iya. For her age, 7 itu banyak. Iya, true. 23. Ya lo pacaran berapa sih? 15 gitu. Pacaran berapa? Dari 15 tahun, 14 tahun lah. Iya, SMA kan? SMP lah, SMP. Tapi ini pacar monyet, cinta monyet, nggak ada yang serius berapa? Nah, gue tuh sebenarnya selalu Selalu setiap pacaran, serius. orang tuh kalau Selalu misalnya ngelihat gue kayak Karin pasti yang bandelnya, itu kebalik banget. Maksudnya kayak biasanya tuh gue bener-bener yang kayak gue serius banget, kayak lo bucinnya. gue bucinnya, gue seriusnya, kayak gue bahkan yang kayak ngatur lu, maksudnya kayak gue sampai udah ngatur hidup lu gitu loh, kayak bener-bener yang kayak lu kalau kuliah, aduh please jangan bolos kuliah apa segala macam sampai segitunya. Oke, kalau misalnya lu ada masalah, maksudnya lu mental, lu harus kayak ke psikolog segala macam, gue yang ngaturin jadwal lu sampai segitunya gitu loh. Wow. Yang karena ya gak tau lah, gue emang orangnya suka, gue tuh kayak istilahnya kalau suka ngurusin. Accommodating. iya, istilah kalau di party aja tuh gue jadi party momnya, kayak orang-orang harus pulang selamat gitu loh. Terus Tapi gue juga yang nyekokin. Tapi apa yang membuat hubungan-hubungan itu lo gagal? Kalau menurut gue sih masih muda ya nggak apa-apa explore. Iya. Tapi menurut lo setelah lo pelajari dari sekian 6 lah ya, kalau sekarang kan ongoing ya. Yang 7 kan Kalau masih 6 public ya. Kalau 6 ini yang membuat hubungan lo gagal tuh kira-kira apa sih gitu? Sebenarnya kebanyakan karena ujung-ujungnya ternyata nggak sesuai ekspektasi gue aja, dan kayak ternyata hubungannya jadi toksik pada ujungnya. Kebanyakan nih gue pacaran, mereka tuh jadi posesif. Nggak tahu kenapa gitu loh. Terlalu cinta. Itu namanya terlalu sayang. Lo cakep, Nggak boleh lo orang lain. mandiri. Orang yang dapat lo kan paket lengkap. Iya. Itu dia, gue tuh nggak bisa kayak lu terlalu posesifin, tapi gue juga sebenarnya suka, tapi jangan gitu loh, jangan terlalu ekstrim, jangan ekstrim gitu. Lo diposesifin, mungkin lo juga posesifin cowok-cowok itu. Enggak sama sekali. Mereka sampai ada ya, mungkin ada misalnya gue gak bisa sebutin siapa namanya, pacar gue sampai ada yang bilang kayak, kamu posesif dikit dong. Soalnya aku tuh yang kayak iya, Cowoknya minta diposesifin karena sih nggak saking mau. cueknya. sampai ujung-ujungnya dia selingkuh gitu loh. Kayak gue nggak tahu dia pengen. Bentar, itu artinya ada salah lo juga sih. Menurut gue Karena kamu enggak. terlalu cuek. Kamu kurang Bandel aja perhatian. sih. Dia tuh kan pengennya Enggak, ditayang-tayang. Iya. Gue tuh Kalau kita kurang tayang-tayangin nanti ditayang Gue orang kira- lain. Kalau pacaran tuh kan emang selalu tinggal bareng gitu kan. Jadi Gimana? Nggak apa-apa. nggak apa-apa lagi. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini public. Gak apa-apa, lebih lu semua. Nggak apa. If you're okay then it's okay. Oke, maksudnya
Enggak apa-apa santai. Mereka ya juga udah. tahu lah. Oke, jadi setiap kamu pacaran kamu tinggal bareng. Iya, jadi kayak emang it's a serious thing dan ujung-ujungnya jadi kayak Bentar, kalau lo nggak selalu bisa. tinggal bareng. Yang ini sekarang tinggal bareng. Enggak dong, salah dong. Siap salah. Jangan dong. Ya intinya kayak kalau tinggal bareng kan itu suatu komitmen yang udah lebih advance ya. Jadi kalau lu tinggal bareng, lu harus udah bisa compromise di banyak hal gitu loh. Cukup serius berarti sebetulnya relationshipnya. Kalau udah sharing one space, one roof tuh gila Iya, sih. jadi kayak kalau misalnya kebanyakan yang kemarin-kemarin ya nggak bisa gitu loh. Mereka tuh udah karena terlalu sering ketemu, jatuhnya jadinya kayak misalnya gue ada kerjaan keluar kota atau keluar negeri, mereka harus ada di sana. Maksudnya mereka Iya, pengen ikut iya, gitu loh kayak either FOMO atau kayak takut gue. Iya benar. Ini normal gak sih by the way untuk generasi kamu tinggal bareng pacaran? Aku pengen tahu deh beneran. Jujur I don't know kayak ya kalau gue kan ya Enggak, for among your friends, between your friends gitu, is it a common Karena thing? kalau generasi kita beda banget. Beda banget. I don't know Nggak kayak jauh-jauh bunga. I think Ya elah Beda deket lah, umurnya beda 2 tahun doang. enggak kayaknya kita nggak jauh, generasi cuma maksudnya Nggak beda gini lah, loh. from our parents Betul. perspective. Tapi zaman sebenarnya dulu. gini, pada saat yang angkatan kita juga ada juga gitu, tapi Ada. bukan sesuatu yang common gitu. Orang tua lo melihat ini gimana? Cuek. well long as it's not my roof gitu loh mereka gitu loh dan lo juga maksudnya ya lu juga punya Tapi duit it's a good sendiri. thing sih kalau menurut gue lu bisa apa ya, se-open minded ini dan lu bener-bener bisa cuek itu kan butuh keberanian juga ya. Menurut gue semua itu bisa dilakuin tapi dengan satu tanggung jawab udah itu doang. Ya, benar. Ya, Ya, untuk tinggal You bareng know kayak the lo risk, tahu resikonya, tahu gimana cara manage home sendiri. kalau nggak tanggung jawab lu tinggal bareng udah berapa mak bunting berapa kali lu gitu kan istilah harus tanggung jawab semua tuh harus Tapi gua mau tanggung jawab. nanya, waktu tinggal bareng bayar listriknya berdua juga? Well it's sebenarnya kan jujur aku nggak perlu gitu Cuman cuman dia masih bayar listrik sendirian. Saya gue sendiri. Gue mau ada yang bantuin gue bayar listrik dong. Sama cicilan rumah gue boleh itu nggak? dia ketika maksudnya istilah pacar gue tinggal sama gue itu yang gue lihat juga lo ada ngerasa sense of belonging gak nih di rumah ini Ya, gitu orang loh. take responsibility bentar. nggak gitu ya? Lo ikut bayar nggak maksudnya kayak gue juga maksudnya nggak Nggak harus yang- mengharuskan, tapi Nggak Dan yang mengharuskan. bayar dia ada. Yang bayar Ada, ada. ada. Ada yang juga yang nggak ada bayar. saweran ada. ada yang enggak juga. Oh. Ya itu makanya Siapa itu? putus. Wow. Di belakang kamera boleh. Boleh Gak dong. boleh ya saya kalau mau hidup di tempat orang tuh harus share cost-nya share. dong. Kalau gue sih lebih marah yang kayak hal-hal misalnya ini di kamar nih, maksudnya kamarnya lu ada sense of belonging juga di mana kayak Bersih-bersih gini kan kayak di dalam rumah gue itu kan ada bibi gue juga, terus kayak ada sapam segala macem. Kayak enakan jatuhnya jadi kayak baju kotor taruh mana-mana itu aduh gue nggak bisa banget. Ngerti. Lu ya kalau Ngerti banget. dia itu ikut bayar dan ikut berkontribusi ya nggak apa-apa. Udah enggak masuk rumah orang Iya, iya. berantakin. Tapi that's a character tahu thing diri It's a dong character gitu thing. ya. Kalau misalnya tipe orang yang nggak peduli bakal ada yang beresin, itu juga kan agak ngeselin. Berarti lu termasuk orang yang rapih dong. Dulu gue rapi banget, tapi sekarang kan nggak tahu ya, mungkin karena ya jujur maksudnya gue juga pengen kayak dengan apa yang gue punya sekarang ya I want people to respect what you own. take care of my things take gitu care loh. of- Jadi iya, kayak iya, iya. I didn't come this far buat gue yang beres-beres lagi gitu Iya, kan. iya. Of course, istilahnya. about respecting your space juga kan. Gitu sih. Ini pertanyaan anak muda sekali nih ya. Enggak ini lagi Lagi happening ya? Lagi fenomenal. Oh, fenomenal. Kemarin ada yang marah-marah masalah satu term. Ini gue pikir film horor. Iya, iya. Ternyata satu term dalam relationship. Ghosting. Ghosting. Ini mah udah dari zaman dulu gak sih? Gue baru tahu kan. Sumpah dah. Ini dari zaman dulu, maksud nggak tahu ya. Tapi gua kenapa bingung. Gue orang-orang sebenarnya baru udah ngomongin tahu sekarang? dari dulu, cuma kan gue nggak ada ghosting-ghostingan di hubungan Eke ya. Jadi Iya gue juga. Lu I kan don't udah use kawin it. 20 tahun. Ya udahlah. Gue sih Ma, terakhir jangan ngomong sama aku deh Ma. Masih lama deh. Lu pernah di ghosting nggak? Atau lo ghosting orang gitu? Gue ghosting orang sih kebanyakan. Kebanyakan. Kalau misalnya nih gue lagi single, gue misalnya nyari cowok nih, gue nyari kan banyak banget nih kriteria coba ini. Tapi kalau nggak nyambung, mendingan gue nggak ghosting sih sejujurnya kayak Ngilang Gantungin. gitu. Males Stop aja. enggak? Stop. Jadi kayak misalnya, Karin lagi apa? Lo nggak usah balas aja. Kita ngedate yuk. Nggak usah ngedate. Aku mau ajak makan yuk gitu. Terus kamu balasnya apa? Apa cuekin aja? gue Balas jujur I'm a bad texter, jadi jarang banget yang gue balas gitu. Oh, jadi cuekin aja.
Iya bales sih, tapi maksudnya kayak sorry banget nih nggak bisa gitu. Tapi kalau bareng-bareng mau gitu kan maksudnya. Kalau Gak yang misalnya- intimate harus berdua tuh. Jadi kamu bilang sorry nggak bisa, bukan yang tipe yang oh ya choose you, mantap gitu nggak? Aku iya kayak gitu kalau misalnya orangnya tuh nggak ada rasa. Aku males kalau misalnya dia ngajakin tapi aku tahu dia punya rasa, jadi jatuhnya nanti. Tapi kamu bisa bilang no sorry gitu, nggak bisa. Iya. Gitu. Bukan yang oke nanti next time ya gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu-gitu yang oke Iya. nanti ya cari waktunya, padahal sebenarnya nggak mau gitu kan. Nggak Karena sih, you don't apa- wanna hurt that person's feeling gitu. Nggak ya? Jangan sih. Takutnya mereka nganggepnya itu kayak hope gitu loh. Atau ghosting juga sebenarnya berlaku kalau misalnya you are close to someone terus tiba-tiba ngilang. Ngilang. Itu juga kan. Yes. Term ghosting itu juga kan. Sudahlah ghosting. Tapi sama yang terakhir ini nyaman, aman, sentosa? Baru kan. Enggak juga. Berapa bulan lah ya? I don't know. Nggak Mr. usah Wise. ditanya bulannya gitu. Mr. Ya, White boleh bukan? dong, jangan. Mr. White ya? Mr. White itu apa sih maksudnya? Mr. White apa sih? Nggak tahu, kita tanya Mr. White. Mr. White apa? Ini apa Kayak sih? gak boleh dijawab. Dari Oh, nggak kemarin boleh. dengar-dengar Mr. White itu apa sih? Tuh kan udah banyak netizennya tuh. Oke. Ini last question deh gitu. Apa yang bikin lo nyaman sama dia? Gak tahu ya. Gue sama dia itu jujur jadi seseorang yang dia tuh ada seseorang yang bisa ngimbangin gue gitu loh. Kebanyakan sebelum-sebelumnya pacaran mereka tuh jadi takut sama gue karena gue terlalu powerful. Ngerti gak sih, powerfulnya as in bukan yang Intimidating aja gitu. nah menurut gue nih ya buat semuanya cowok-cowok, lu nggak perlu takut sama cewek yang udah maksudnya istilahnya udah di atas lo atau gimana gitu. Menurut gue nggak perlu takut sama mereka karena gini, menurut gue powerful women doesn't make you less of a man. Menurut gue kayak lu untuk lu cewek lu tuh lebih lucu, cewek lu misalnya lebih apa pencapaiannya segala macem, dia yang bisa lebih sayang sama lo apa segala macem, it doesn't make you less of a man menurut gue. Benar. Karena itu kemarin yang kita sempat bahas dinner, doesn't matter sepowerful atau seindependen apa kita sebagai perempuan tetap kita pengen ngurusin ya. Iya, Tetap pengen benar-benar. ada yang sayang, tetap ada yang Sebenarnya bukan masalah finansial doang bukan sih, finansial, Bukan masalah everything finansial else. There doang, are iya. other things that we need men for gitu kan. Iya karena kadang gue juga pernah ada di relationship yang dimana cowoknya tuh bete karena gue lebih fun dibanding dia gitu loh. Oh. Hah? Kayak asin misalnya kan dalam Lucu satu banget. iya. jadi kayak ketika gue nongkrong nggak ada dia atau misalnya kayak gue mau nongkrong kayak Iya. harus ada dia atau kayak misalnya nggak boleh kalau misalnya nggak ada dia gitu jadinya. Atau misalnya gue insecure sih sebenarnya. ada yang kayak gitu makanya bukan finansial doang. Jadi Iya, lebih iya. banyak dalam relationship itu yang terjadi sama lo tuh lebih banyak nggak pedenya ya mereka ke lo gitu. Iya, dan ciut duluan. Dan yang ini Dan ujung-ujungnya jadi pede untuk bisa ngimbangin lo, makanya Iya. itu yang membuat lo nyaman. Yes, itu sih menurut gue. Dan kayak dia tuh appreciate little details gitu. Sama banget kayak gue. Jadi kayak gue kalau udah temenan sama orang, bahkan baru aja tuh gue tuh tahu gue tuh memang suka baca orang kan. Jadi kayak gue bisa tahu nih kita misalnya hangout seminggu, nanti kita traveling, gue udah bisa tahu kayak ketika lo lagi butuh apa segala macem, gue bisa kayak I tiba-tiba know. ngirimin I know your needs. ngirimin Iya. apa ke rumah. So sweet loh. Dia ini kamu bintangnya apa? Sagittarius. Sagittarius. iya. Oh. Oke. Gitu. Emang ini my best friend, my very very best friend itu dari gue SMP itu Sagittarius. Emang Iya, orangnya emang kayak fun, gitu, to be perhatian, fun around, to be around. dan emang orangnya suka Caring juga kan? caring juga gitu. Care Bear. Care Care Bear. Bear. Jadi sama yang ini nyaman, Nyaman. happy. Tentram nggak? Nggak tahu Tentram deh. Dijalanin aja dulu ya enggak. Tapi itu pesan Karin bagus ya. Jadi untuk cowok-cowok di luar sana jangan takut sama Jangan minder. cewek-cewek yang memang apa ya mandiri, cewek-cewek Iya. powerful, cewek-cewek yang dominan. Sebetulnya bisa kok ditaklukkan ya. Bisa. Jadi bukan cuma masalah finansial aja. Iya kayak misalnya ujung-ujungnya tuh berujung ke perselingkuhan sih sejujurnya. Kalau misalnya lo ngerasa lo di bawah siapapun gitu. Jadi nggak beda dia cari yang lebih ini. Iya respect itu dia. maksudnya. Iya. Jadi lu pengennya cowok pengennya gue lebih alpha makanya dia cari Yang lebih submissive. Di bawahnya gitu kan. dia. iya gitu istilahnya. Seru ya obrolannya sampai nggak kelar-kelar loh kita Asli. bener-bener. Makanya aku bilang Ini kan, kalau kita dilanjutin. Ajak kamu travel aja berikut. Jadi kita Boleh spend, deh. spend waktu mau lebih nggak? lama Ini banyak sibuk obrolan. banget loh. Boleh, ayo gimana kalau misalnya kita bikin TSM X
Kelana Karin. Ayo, Travel Secrets and Kelana Karin. Kelana Karin. Soalnya bagus juga loh dia punya program Bagus, yang Kelana bagus. Karin Bisa itu saling juga. melengkapi kita. Iya, We iya. cover different aspects of travel. Boleh nanti Amazing. kita cari waktu Boleh terus dong. kita coba obrolin Ya, kira-kira ke daerah Kita mana yang brainstorm seru sama Karin sama kita jadi kita bisa explore bareng. Tolong juga. brand masuk yang cukup tuh kayak Telkomsel kan butuh sinyal. kita butuh signal Kita gitu ya. butuh sinyal, kita butuh kalau traveling kan lumayan capek, Pocari Sweat, Wow, banyak. Oke. Kita butuh cash sih Kita sebenarnya. butuh cash aja. Nggak usah kasih barang, cash aja. Aduh, Tapi Karin, you know what? Thank you so much Thank talking you. to No, you. thank Itu you for benar-benar having me. seru, semangat banget. Lu ini tuh ngobrol kayak- belum eksplisit nih. belum. I have a newfound admiration for you, by the way. For a Thank very young you. age, you're very Karena smart, gini you're very sih, mature. karena So, gini yeah. kadang-kadang tak kenal maka tak sayang, banyak orang di luar sana tuh udah judgmental duluan, udah punya apa ya pandangan tentang sesuatu yang di luar standar dan norma yang mereka pikir normalnya seperti ini gitu. Sebenarnya Ya. itu normal karena orang tuh takut sama sesuatu yang mereka nggak tahu. Benar-benar. Itu sesimpel kayak misalnya dulu orang takut sama gerhana matahari. Mereka bilang gerhana matahari itu mata setan. Tapi in the end kita tahu gitu loh. Iya, Ketika kita udah mulai mempelajari. So Iya, basically orang sekarang misalnya let's say dia waktu awal-awal kan gue banyak hatersnya karena ini tuh nggak biasa di Iya, Indonesia iya, iya. untuk melihat anak Iya, yang iya. kayak seterbuka It's ini not gitu. open-minded, Iya, ya. iya, iya. Gitu, jadi kayak, Keep an open Jadi- mind, stop being Yes. judgmental. Jadi aku and- doain juga buat Karin, mudah-mudahan siapapun yang tidak mengenal kamu Iya. lebih dalam Mengenal kasih ternyata, waktu untuk wow, lebih gitu. mengenal kamu. Iya, iya. Tapi ini udah dapat restu. Sama yang restu. Udah kan dari aku udah. Boleh dong restunya dong. We're gonna have fun soon this weekend. Aduh, nyanyi restu dia. Waduh, salah. Nggak apa-apa. Oke, oke. Dengan waktu, dengan usaha, insya Allah restu akan berpihak padamu. Nah, aduh. Oke, thank you so for much watching. Karin. Thank you. Pokoknya tetap semangat, kita tunggu juga gebrakan-gebrakan baru dari kamu. Boleh. Jangan bosan-bosan ya. Nanti Enggak kita dong. mau pindah Ngobrol sama kantor, kita. please come to our new office. We do Ada an office barnya? Ada. Ada dong. Kalau Karin datang, udah jembrengin tuh semuanya. Keluarin Ya, botol-botolnya spesial. ya kan. Botol itu, Anjir gue botol- dipasif Travel kayak Secrets. alkoholik banget sama suara. Botol-botol Travel Secrets. Oke, thank you so much Thank you for Karin. watching. Thank you Thank for you, watching Karin. semuanya. See you next time. Bye. Orang belakang udah gini-gini deh tadi capek.